maksudku. Tapi tahu nggak, ini aku bikin joke ya, Ha. candaan sama teman-teman gitu. Kalau aku senang aja sekarang orang-orang network marketing bodoh-bodoh. Kenapa? Marketku makin besar, makin laku, kelasku makin diundang. Iya. Kalau pinter kan aku nggak laku lagi. Jadi biar aja lah mereka bodoh-bodoh gitu. Semakin banyak yang bodoh ya semakin diundang aku kan. Ya itu dia. Hai, welcome back di Ngobrol Tren bareng sama saya Alia Rosa, dan karena di episode yang sebelumnya ini rame banget, jadi Coach, Yes. aku banyak pertanyaan. Nah, makanya tetap aku mau bikin ini episodenya lanjutan ya dari episode sebelumnya gitu. Dan tetap bareng sama Coach jagonya network marketing nih ya. Sekarang udah nggak perlu nyebutin namanya lagi, tapi Coach jagonya network marketing. Karena apa? Karena beliau ini juga memang pelaku, ya kan ya. Terus juga ngedalemin sampai tadi berapa? Almost 20 years. Almost 20 years. Terus ngajar untuk jadi coach ini udah berapa lama? Lagi baru 5 tahunan lah. 5 Jalan tahunan. tahun. Oke. Nah, terus gimana? Untuk sebagai coach ini kenapa menjalankan menjadi coach, kenapa nggak mau jadi pelaku lagi? Oke. Jadi ini penting ya, Kan teman-teman. ilmunya udah banyak. Iya, jadi pentingnya gini. Banyak yang nanya sama saya begitu. Hmm. Pertama tadi di yang video sebelumnya kan saya bilang, ini nggak ada cita-cita saya. Oke. Nggak cita-cita saya. Jadi panggilan. Nggak tahu juga. Tapi mungkin kok jadi gimana ya? Kamu bisa ngerasakan nggak? Kamu lebih banyak di rumah tapi make money. Gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan waktu work from home sebelum pandemi. Oke. Jadi itu alasan pertama sebenarnya. Jadi bukan yang di planning segala macam, enggak. Tapi kalau own the MLM company atau network marketing, saya udah pernah. It's not my passion. Jadi saya bukan tipikal yang, saya orang lapangan. Mungkin karena tipikal orangnya kali kalau udah kerja Iya. jadinya kayak lupa diri atau gini. Yes. Oke. Terus- Jadi lebih balik lagi. Jadi jangan, soalnya kan ada juga loh orang yang ngejalanin network marketing tapi juga nggak sampai kayak gitu-gitu amat juga, tapi berhasil juga, dapat Ya lumayan ada. juga. Ya kan gitu. makanya aku bilang, ini aku. Tapi kan nggak semua bisa sama gitu loh. Jadi kalau udah kita kerja, itu fokus. Tapi maksudnya gini loh, jadi bukan berarti aku bilang waktu, justru 1-2 tahun pertama waktu saya masih udah mulai bikin training dan segala macam untuk umum ya, itu saya masih niat mau main. Sampai kalau nggak salah saya ada 7 perusahaan dari US yang sudah saya ngomong, emang nggak cocok. Jadi kayaknya karena mungkin nggak cocok gitu ya, nggak dapat. Gimana sih kamu kalau apa ya, intuisinya nggak gitu loh. Nah karena Cobalah, jadi penasaran aku. Nggak, Kalau nggak. jadi pemain lagi gimana? Nah sampai akhirnya saya paham bahwa, nah ini yang banyak orang nggak tahu nih. Orang nanya, kenapa nggak main lagi coach katanya. Jadi sebenarnya ada stage-nya, jenjang karirnya. Sebenarnya jenjang karirnya seseorang itu, menurut saya juga dan menurut, ya saya belajar juga lah ya, maksudnya ngelihat ada namanya Eric Worre, ada namanya Fraser Brooks, Ray Haden dan lain-lain, semua ini dulunya top leader semua. Next step-nya mereka, akhirnya mereka mutusin untuk jadi trainer, coach dan juga konsultan. Jadi sebenarnya kalau ditanya, kenapa nggak main lagi? Ya kita sudah satu step, gitu loh. Jadi kita ini next step karirnya gitu loh. Oke. Makanya saya lembagakan gitu loh, bukan cuman sekedar coach saja, tapi aku juga konsultan di beberapa. Tapi sekarang satu yang kontrak masih panjang itu satu perusahaan network marketing gitu loh. Jadi bukan karena nggak mau main ya, memang kamu berawal dari distributor, akhirnya kamu memutuskan untuk own your business gitu loh. Kan itu tahapannya gitu loh. Yeah. Jadi kalau kamu sebagai distributor, ya tetap aja kamu distributor. Tapi cinta nggak sih sama network marketing Kalau itu nggak sendiri? cinta, saya mungkin satu-satunya, tapi nggak tahu sekarang ya. Yes. Yang memang mengambil niche marketnya khusus untuk direct selling network marketing. Oke, boleh tahu nggak kenapa cinta sama network marketing?
change my life. Change my life-nya gimana? Ya, maksudnya bukan cuma sekedar financial, Oke. tapi aku yang sekarang ini ya karena network marketing. Karena aku kenal ini semenjak aku belum married loh. Kalau Jadi ketemu jodohnya? bukan. Kirain karena ketemu jodoh kayak bukan, kayak aku bukan, kan. bukan. Kalau Ocha kan memang dimodusin sama Martin. kena prospek dia. Kena prospek bukan jadi tim, dia berproses prospek dari tim, akhirnya jadi istri ya gitu. Jadi Tapi banyak loh yang kayak gitu. Enggak salah itu, Ya, itu enggak salah. Jadi kalau aku dulu tuh enggak kayak gitu. Kalau aku tuh memang belum nikah sudah main network marketing. Nah makanya aku sekarang tuh bingung. Kalau lihat sekarang itu Gen Z, itu sedikit sekali di network marketing. Kalau sangkatan aku, yang sekarang udah on pemilik. Katanya mereka gengsi katanya. Iya, karena memang norak sih sekarang ya, orang-orangnya ya. Orang-orang MLM sekarang norak. Makanya anak muda nggak mau. Gitu loh. Enggak juga, aku nggak norak. Ya, aku keren. Berarti Ocha satu dari berapa juta kan? Kan aku bilang tadi, yang amatir lebih berisik dari yang pro kan? Jadi bisa kalau waktu zaman aku main tuh masih umur 20 loh. Sekarang ada sahabat-sahabatku yang own company itu pun dari 20. Sekarang anak yang nyari yang umur 30 ke bawah sulit sekali. Gitu loh. Kenapa seperti itu? Ya karena memang kembali zaman kan memang shifting, berubah. Mereka belum dapet, memang belum masuk aja, jadi sotoy. Lah, itu kan semua bidang. Netizen kita kan yang mulia. Jadi jangan kan industri network marketing. Ya Paling kayak aku tahu. lah sotoy dulu. Aku juga dulu kan benci banget. Lah iya karena benci karena nggak Tapi tahu setelah kan. kenal, ya makanya benar dibilangnya kan. Karena nggak tahu. Iya. Kalau kayak aku misalkan, kenapa aku cinta? Satu, bukan yang orang memang duit penting. Oke. Ya kan? Itu penting, pencapaian itu penting. Tapi yang buat aku yang berubah itu banyak. Satu, karakternya aku. Yes. Karakternya aku. Tahu. Aku tuh temperamen banget orangnya. Sampai sekarang pun masih temperamen. Tapi sejak di network marketing itu jadi better. Itu satu. Kedua, skill public speaking. Saya belajarnya di network marketing. Tahu nggak apa yang tidak bisa dibeli lagi satu lagi? Network. 99% cycle saya semua itu semua gara-gara network marketing. Oke. Ya bisa dibilang juga sih. Mungkin orang-orang nggak ada yang tahu ya. Iya. Orang-orang sekarang, pembisnis tuh mereka bisa sukses, tapi dulu banyak yang ngejalanin network marketing loh. Kamu pernah tahu nggak? Ini saya nggak pernah ceritakan di mana, cuma hanya di podcast. Kan gaya-gaya. Gaya-gaya YouTuber Boleh kan. ditantang, coba cek di Iya, iya. podcast yang lain. Banyak udah diomongin. Tapi gayanya gitu. Oke, Jadi apa? 2020 pokoknya the best achievement in my career itu 2020 pandemi. Ya makanya saya tuh kan concern ngajarin, kenapa? Selalu saya ngajarin cara closing, ngajarin orang jago closing. Saya ngajarin itu terus dari sosial media, Kenapa saya ngajarin begitu? Karena it happen sama saya. Kalau kamu punya skill closing dari sosmed, kita nggak bisa bilang kaya. Kamu pasti bisa make money, at least pay your bills. At least pay your bills. Nah, itu kan paling penting kan, pay your bills. Nah, waktu 2020 itu saya kebetulan memang 2017 saya pernah sama istri saya itu diliput oleh majalah US. Namanya Networking Times. Oke. Itu majalah khusus buat network atau apa? Iya, majalah khusus network. Network marketing. Iya, tapi tanpa membawa embel-embel produk dan perusahaan. Oke. Jadi di situ kita tuh dari diomongin Asia apa? bikin story-nya. Jadi sebagai racing star lah. Itu waktu saya main. Gitu loh. Nah, gara-gara majalah itu beredar mungkin di seluruh dunia di komunitas network marketing. Akhirnya 2019 ada satu orang negor aku dari Facebook. Oke. Ngajak kenalan, top leader dari Kanada. Jadi itulah powerfulnya networking saya bilang. Jadi ketika udah kenal, karena saya udah paham konsep network marketing itu adalah networking. Ketika orang kenalan kan bukan langsung nawari produk, bukan. Memang bergaul. Karena kita udah kebiasaan di network marketing itu kita diajarin untuk ya lu biasa untuk bisa ngobrol sama orang, untuk biar bisa ini. Jadi udah kebiasa gaul lah ya gitu bukan ya. yang kulihat di kepalanya ini harus ku closing kan, bukan begitu. Bukan ku lihat di dahinya itu gambar rupiah, enggak. Bukan sebagai hunter tapi aku bukannya mau diterkam gitu. Karena orang-orang sekarang tuh pada bilang orang ya
MLM, orang network marketing tuh kayak semua orang mau diterkam gitu loh. Ya karena nggak belajar sama aku. Beda kalau belajar sama aku beda. Kalau murid-muridku nggak ada kayak gitu. Gitu ya. Gitu, beda. Nanti kalau gue ketemu tiba-tiba ada itu Beda. muridnya Coach Indra gitu kan. Ayo gimana? Kalau begitu berarti kita Ayo. pecat dia. Langsung kita drop Langsung out. dipecat. Oke. Nggak boleh kalau begitu. Jadi maksudnya setelah ketemu, akhirnya dari chatting Facebook, kalau di luar tuh Facebook masih works loh. Akhirnya ke WA. Nah, di WA kita sering akhirnya chatting, akhirnya video call. Cowok. Dan dia salah satu top leader lah di satu perusahaan gitu. Akhirnya sampai satu ketika, ini loh bedanya ya. Saya nanya sama dia nih. Setelah udah akrab gitu ya. Saya nanya, what can I do for you? Nawarin bantuan. Bukan taken. Mau cari keuntungan Bukan, gitu. given. Giver. Oke. Jadi bukan mau langsung. Ini strategi untuk jadi Bukan hanya strategi, itu udah kayak kebiasaan. Oke, gitu loh. jadi kalau untuk Nothing. jadi networker yang bagus tuh sebenarnya kita mau menolong orang, Iya, bukan value. kita mau dapet keuntungan gitu iya. ya. Oke. Jadi bukan ada what can I do for you. Akhirnya dia kasih tahu. Kami mau buka market di Indonesia. Gimana caranya menurutmu gitu loh. Akhirnya karena kebetulan sebelum itu 2019 saya juga diundang salah satu perusahaan network marketing ke US hanya untuk ngobrol-ngobrol. Ada satu perusahaan juga di sana. Akhirnya saya sampaikan sama dia. Gini gue bilang, ada dua cara. Tapi perusahaan dia itu udah ada 16 negara loh. Di Indonesia aja belum ada. Lah tuh ngapain dia tuh? Nawarin apa? Bukan, Apa? dia tuh kan udah ada di 16 negara. Heeh. Dia mau masuk market Indonesia. Oke. Nanya advice-ku. Oke. Terus? Gimana caranya? Kata. Terus udah masuk sekarang? Bentar dulu lah, kan lagi cerita ini. Terus penasaran. Sabar. Ya, memang sengaja dibikin begitu biar iya. Dia buru-buru, dia santai. Iya, Sabar, Bu. Terus, Mau cepet terus. closing ya, Bu ya. Jadi Oke. akhirnya dia Jadi pendengar yang baik ya Iya. kalau jadi anak itu ya, ya. jadi dua cara. Satu, you build from the scratch dari awal. I will help you get the license, open the office, bla 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 gitu ya. Terus yang kedua, kamu beli perusahaan yang belum ada, yang sudah ada. Akhirnya dia mulai tertarik. Akhirnya kenalin lah sama ownernya. Kita dari Zoom. Short story. Akhirnya selama pandemi itu closing terbesar aku tanpa ketemu. Tapi closingnya bukan produk, jual beli perusahaan. Oh, makanya ini belajar jadi lewat online Lewat gitu lah online, ya, iya. closing Jadi, lewat online. Nilainya fantastis, bukan puluhan M, nilai transaksinya ya, tanpa ketemu di masa pandemi. Jadi kalau orang nanya, saya nggak pernah, bener loh, saya di sekolah saya nggak pernah ngajari orang sukses. Karena buat aku belum layak untuk ngajari orang sukses. Tapi ngajari closing, yang dimana aku expert di situ. Oke. Menjadi leader karena aku expert di situ. Yes. Jadi how to build team karena aku expert di situ. Kalau sukses ya depend on you gitu loh. Jadi narasinya pun perlu dibenerin gitu loh, Cak. Jadi orang tuh kadang-kadang merasa selalu gini loh, menjadi expert itu harus yang wah, enggak. Rumus expert itu menurut Russell Brunson. Bukan Russell Brunson. Iya, Russell Brunson. Yang punya ClickFunnels, dia bilang gini. Ada di bukunya itu. Dia bilang cuma satu gini. Orang kalau kamu mau jadi expert, bukan kamu harus jadi misalkan kayak siapa yang paling ahli misalkan gitu ya. Nggak usah gitu loh. Kalau ilmu kamu yang kamu ajarkan satu step di bawah kamu, kamu udah expert buat audiens itu. Oke. Kan nggak perlu profesor ngajari anak TK. Ya. Anak SMP kan cukup. Yes. Kira-kira gitulah. Oke, aku nangkep nih. Keren ya? Jadi gini, kenapa Coach Indra juga udah nggak mau jadi pemain lagi mungkin ya, kalau ini tanggapan aku bener nggak ya gitu. Jadi karena ya kalau kita jadi pemain kan udah pasti kita nilainya kan kita ngejar omset lah ya gitu dong ya. Udah pasti nggak bisa, gini deh, kalau misalkan kita jadi leader udah pasti kan kita mikirnya dua dong ya. Satu, pengembangan, intinya adalah untuk omset gitu kan. Tapi kalau jadi coach kan yang penting bikin orang pinter gitu dong ya. Ya ada duitnya juga. Ya. Ya benar. Ya kalau nggak ada duitnya ya nggak mau betul lah kita. Ya, betul. Cuma ini lebih luas lagi karena kan Lebih kalau keren dulu aja. Oh, lebih keren. Oke. Bukan karena kalau misalkan kalau kita ngembangin tim kan jadi ya hanya sebatas itu aja. Cuma kan kalau Ya kan kita beda. jadi coach kan lebih luas. Bukannya lebih luas. Lebih luas Kalau lagi. dulu kalau jadi leader, kamu datang ke tim kamu nggak dibayar.
Kalau aku kan dibayar. Dibayar ya? Udah ada harganya, Oh gitu udah ada ya? rekatnya. Iya, iya. Mahal loh emang. Iya, iya lo kemarin dikasih diskon loh, itu diskon Iya, 60% lumayan loh. Kan ngomong 2 jam, begini kan enak kan? Daripada coba kamu jadi ini bukan berarti ya maksudnya step by stepnya ya, ini Iya, proses. iya, iya. Biasa kita leader kan. Begini nggak closing lah nggak dapat apa-apa. Kalau kita nggak dari awal ya udah jelas dibayar, Yes. profesional gitu loh. Belum lagi kalau as a consultant. Kan kalau consultant kan Ya. ada Dan fee-nya. dan sekarang juga belum banyak lah ya. Bukan belum banyak ya. Belum ada. Belum ada. Oke. Jadi blue ocean lah ya. Oke, that's good. Jadi nilai lebihnya lah ya gitu. Jadi di mana kalau aku bilang gini, aku ngambil niche-nya digital marketing. Kan udah banyak. Ya. Ngapain? Oke, makanya dia ngambilnya jadi Jadi coach kamu cari ya. khusus ya, kamu cari spesial di Indonesia, buat network marketing. Kamu Oke. cari di Indonesia yang punya pengalaman network marketing offline dan online dan juga paham digital marketing. Kamu cari itu jarang. Cuman ini. Oke, mantap. Ah, Keren. kira-kira keren, begitulah, keren. kira-kira Oke, begitu. itu jadi nilai tambahnya. Nilai tambahnya. Oke, nah bener nggak Coach? Kata orang itu, ini kemarin aku juga lihat dari YouTube lah ya, atau konten orang yang bilang sih, pokoknya kalau lu udah bisa sukses di network marketing, lu jualan retail juga pasti gampang. Ya iyalah. Kamu bayangin kalau network marketing itu kita tuh mentalnya kuat sekali. Penolakan udah biasa. Mental itu lobby pun. Lobby. Jadi ngelobi. kalau mau jago jualan itu ya bener-bener di sini network kamu network jadi di marketing. sini kamu latihannya. Jadi itu emang ya kita perlu patut bangga dong ya Loh, kalau iya yang kita yang dong. udah di network marketing ya itu kelebihan kita ya. Keberanian ngomong. Di mana coba? Ya kan aku udah bilang, aku 2009 nggak bisa public speaking. Tapi karena di network marketing jadi Karena sering presentasi. Kan kan gini, kalau kembali lagi kita kutip lebih enak kita kutip orang lain yang sukses. Yes. Jangan kalimat. Kalau Tony Robbins bilang, the success is the mother of success is repetition. Jadi kunci keberhasilan itu adalah pengulangan, latihan. Jadi kalau kamu mau jago presentasi, ya kamu latihan aja. Kalau kamu mau jago closing, kamu latihan aja, practice makes perfect. yes. Ya begitu. Oke. Jadi network marketing itu gitu rumusnya. Yes. Sekarang aku penasaran, pernah ngajarin perusahaan money game nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Saya dialis. Tapi pernah diundang. Nggak pernah. Dan saya nggak pernah mau. Oh. Tapi pernah ada yang undang? Banyak. Saya nggak mau. Karena saya nomor satu, saya lihat harus perusahaannya kredibel. Yang kedua harus ada izin legalnya. Yang ketiga harus ada dia asosiasi. Saya nggak mau. Nggak usah kayak gitu. Ada yang kemarin network marketing ada di asosiasi juga. Ya tapi aliran saya kan Tapi tuh produk. tahu itu Tahu. money game. Tahu. Oke. Saya alirannya kan aliran produk. Produk tangible. Oke. Jadi kalau Oh dulu waktu itu juga money game dia bilangnya itu Kan produknya bisa ke ada bentuknya ada ininya juga. kalau kau semakin lama di industri, kau cukup meriset sebentar ya kau tahu lah ini. Udah tahu ya money game atau enggak lah ya. Iya. Banyak orang-orang yang nggak ngerti tuh. Jadi kalau kayak aku misalkan mau diundang aku riset dulu. Riset dulu. Aku banyak nolak perusahaan yang misalkan mau ngundang dari luar network marketing. Dan misalkan nggak aku lihat real love, padahal duit loh. Aku bilang enggak. Oke. Masih punya hati nurani lah ya. Bukan nggak punya hati nurani. Sebenarnya kan bisa aja salah-salah ngomong gitu kan. Ya. Tapi kan nggak di marketnya ngapain? Oke. Tapi kalau masih asuransi, Tapi masih perusahaan jaga reseller, itu juga jaga kredibilitas juga lah ya. Nah, iya dong. Kita kan memang mau bisnis jangka panjang. Iya. Oke. Nah, maksudnya kan yang kita jual ini sekarang ini kan diri kita. Jadi kalau semua kita tampung, misalkan ada kemarin ngundang tuh, itu asli tuh. Ini saya nggak bohong tuh. Gede gitu loh. Cuman ku perhatikan dekat sekali dengan money game gitu ya. Nggak mau aku. Oke. Nggak mau. Ya. Jadi udah pasti kalau emang dulu nggak mau ngajarin yang perusahaan money game, udah pasti nggak pernah ngejalin money game dong. Pernah? Dulu pernah. Oh pernah. Kan dulu kan belum bertobat. Pernah. Oh. Dulu kan belum dulu kalau jujur dulu kan nggak tahu. Oke. Itu kan di bawah 2006. Oh. Kan nggak bisa bedain. Zaman dulu itu kita nggak bisa bedain. Zaman dulu itu Masih kita bego nggak lah ya. Ya bego dan rugi lagi. Masih bego. Ya maksudnya rugi dulu. Itu almarhum bapakku tuh sampai gadein rumah loh. Oh ya. Oh jadi. Lama aku nyicil utang itu. Oh gitu. Udah rugi, ada utang lagi. Oke. Trauma.
Jadi sebenarnya yang hancur kalau main begitu itu bukan sekedar materi loh, kredibilitas. Yes. Lama, benernya lama banget. Betul. Dan I'm not proud of Iya. that gitu. Sampai jual rumah berarti tuh Bukan jual rumah, gadein. gadein rumah. Oh, itu Karena duit. tergiur 25% sebulan. Oke. Masih bodoh dulu. Iya. Banyak manusia greedy juga sih ya. Lah iya. Maruk ya. Itu gitu. semua kena, mamaku juga kena, keluarga. Aduh, kalau ingat-ingat itu. Makanya maksudnya aku trauma. Jadi bukan nggak pernah ya. Udah zaman dulu lah itu. Itu udah hampir 20 tahun lalu, Cak. Gitu loh. Rata-rata lah, kalau orang-orang lama pasti pernah. Masa? Iya. Rata-rata lah, kalau orang-orang lama yang masih eksis pasti pernah. Aduh. Ya, berarti udah coba semuanya ya, asam garam di network marketing ya. Nah, sekarang gimana sih cara yang benar menjalankan network marketing tuh, bisnis MLM atau Itu gimana? 5 SKS tuh. Ya, pertanyaan 5 SKS. Jadi, ya kembali lagi seperti di video yang sebelumnya. Ya. Kan Yang aku udah tadi ada bilang. 7 cara Iya. kan ya itu kan Skill, ya. itu basic Oke, skill. Oke. Nah, sekarang kalau yang tadi itu kan sempat bilang kan ya branding. Nah, Itu another. Oke. Nah, kita udah branding tapi brandingnya salah gitu. Tapi ya misalkan branding itu kan biar kayak perusahaan lain yang kemarin lah sempat viral itulah ya. Sempat viral itu sebenarnya kalau bisa dibilang itu memang apakah itu dari orang lain yang bikin dia viral atau sebenarnya itu Dari orang lain lah. bukan sebenarnya itu malah buatan dari perusahaannya sendiri. Nggak Kan tahu kita. lumayan loh. Iya, kita nggak tahu. Kan lumayan loh untuk Iya. bisa menaikkan Iya, nama bisa juga aja loh, strategi kan? marketing. Iya, strategi kan. Karena kan sekarang untuk bisa menaikkan nama itu kan dia bisa dengan cara Ya, yang ini bisa bikin yang penting viral gitu, yang Iya. penting orang kenal kan. Nah, Iya. kalau kayak gitu gimana? ya kalau my opinion sih, masalahnya kita ini bukan kayak public, maksudnya bukan kayak yang lain yang dengan viral itu justru makin bagus. Kalau di sini enggak lah. Kan gini loh, bisnis ini kan bisnis trust kan. Aku nggak ngomongin perusahaan itu Iya, ya, iya, mungkin kayak gitu ya. kita nggak gitu ngomongin loh. perusahaan itu. Ya, kita misalkan ada orang atau perusahaan atau bahkan ya ini pemain network marketing tapi yang penting gue viral dulu lah gitu loh. Kan ada yang kayak gitu kan Ada. ya. Ini bukannya bilang suatu perusahaan itu yang kayak gitu ya. Jadi misalkan ada orang yang pokoknya intinya gue viral, gue harus terkenal gitu, mau terserah mau dengan caranya apa, yang penting nama gue naik gitu. Iya. Karena banyak, misalkan nih ada artis-artis muncul dengan berita negatifnya, terus langsung naik. Iya, kayak I gitu know. kan ya. Dan Itu yang langsung aku itu maksud. terkenal, rame. Ya Rame. udah, dia panggil sini, panggil sana. Nah kan sama kan perusahaan, yang penting orang kenal dulu, pas dicek, yang penting kan gue bener perusahaan legal atau apa, kayak gitu-gitu. Nah kayak gitu tuh gimana? Ya itu Sah lebih. nggak sih? Enggak, menurutku it doesn't works. Oh, Karena network marketing nggak seperti industri entertainment. Di sini tuh kredibilitas dan trust sangat penting. Karena gini loh, memang salah satu unsur yang betul, viral itu kan buat traffic dan juga untuk awareness kan. Ya tetapi kalau kamu udah dengan awareness-nya negatif, ya how come people trust you gitu loh. Jadi itu satu. Terus yang kedua, mungkin ada yang mungkin tertarik dan segala macam, tapi bisa dihitung dengan jari lah. oke. Nggak bisa. Pokoknya kita gini loh, network marketing itu nggak bisa kontroversial. Kenapa? Karena kita sudah puluhan tahun lalu udah kontroversial. Kamu bisa bayangin nggak, selama puluhan tahun industri ini punya branding jelek. Kenapa jelek? Karena cara yang salah dan masif. Dan sudah dilakukan berpuluh tahun. Nah, kalau sekarang pun dilakukan, kalau zaman dulu kan kenapa jelek? Karena suka jebak orang kan. Dijebaknya kayak gimana? Suruh undang orang datang ke rumah, tiba-tiba presentasi, di arisan nawar-nawarin produk. Ya, Orang itu kan salah. jadi Ya, anti kan? Yes. Nah, itu Nggak boleh kayak nggak- gitu. ya, Nah, kita juga nggak boleh diajarin Iya, kayak gitu. Tapi ada aja yang ngejalanin bukan gitu. ada. Emang begitulah. Ya, untung aja tren udah ngajarin begitu kan. Tapi di luar sana nggak paham dia, Ca. Jadi jangan kamu, gini loh. Kalau kamu mau tahu di luar sana, kamu nggak bisa pakai standarnya kamu yang sekarang ini. Saya pun kalau nggak bikin sekolah online itu, saya nggak akan tahu loh. Masyarakat di bawah ini berantakan. Dalam artian secara literasi, terutama knowledge. Buat mereka itu, gini loh, pokoknya siapa yang kita buru ya? Siapa yang kita buru ya? Gitu loh. Jadi orang tuh gini, dia nggak memikirkan perasaan orang. Yang penting closing. Gitu closing. Ore gitu. Oke. Gitu loh. Aha. Kan Ocha kan kalau sekarang sebagai founder.
Jadi kacamatamu kan sebagai owner. Berarti kalau kamu founder sekarang itu kamu bukan lagi cuma network market, bukan lagi networker, kamu sudah sebagai seorang entrepreneur. Cara pandang Entrepreneur company beda. dan leader itu berbeda, beda cara pandangnya. Karena kalau company suka nggak suka, kalau kita bilang relationship segala macam, nggak bisa. Company tetap company tetap revenue, tetap sales. Karena kalau nggak ada sales, nggak bisa gaji karyawan orang, gaji orang ini. Ya Nggak, gitu. Ya kalau ya jujur sih kalau kita sekarang pasti. Ya enggak, itu corporate semua lah. Betul. Kalau kita memang pasti ngejar target. Ya, iya Maksudnya dong. ngejar Iya dong. revenue lah ya. Tapi memang kita kan dulu pelaku kan ya. Iya. Kita pelaku dan jujur sih aku sedih sama network marketing karena aku sekarang tuh udah kayak cinta banget sama network marketing gitu dong ya. Jadi mantap duitnya ya. bukan soal duitnya doang sih. Iya. Benar. Ditanggepin lagi sama dia. Serius banget. Ya. Maksudnya gini, dulu gue jadi pemain sinetron lah ya. Iya. Maksudnya gue nggak pernah diselamatin sama orang tuh kayak yang, Bu, saya seneng banget nih Bu gitu dong ya. Dari perusahaan kita kan ya tren gitu, sekarang saya bisa nyekolahin anak gitu kan. Manis Ya. kan? Itu sih Itu newsnya kan? gitu loh. Jadi itu yang kita Ya karena Ocha juga pelayanan kan. Ya, gitu. Karena memang hatimu baik. Tepuk tangan dulu dong. Masuk dia. Nah, Enggak, cepet dulu lah biar Iya. biar silaturahmi nggak putus. jadi dari situ sih makanya kita, tapi ya itu dia tantangannya itu. Tantangannya di apa-apa. network marketing itu ya karena orang udah salah, tapi oknumnya gitu kan ya. Iya oknum, tapi Ya, banyak. Iya. Masalahnya oknum ini banyak. Biasa tuh oknum tuh dari 1.000 1, 2. Kalau ini enggak, dari 1.999 oknumnya. Nah menurut coach sendiri nih ya, kalau misalkan kayak gitu tuh berarti lebih pelakunya. Kalau perusahaannya salah nggak sih? Ada nggak perusahaan yang kayak gitu? Maksudnya Itu good question. udah bener apa enggak? Atau gimana nih perusahaan-perusahaan Good sekarang? question. Jadi PR aku itu selain mengedukasi kadang-kadang pelakunya, kadang-kadang mengedukasi perusahaan juga. Kenapa? Banyak juga perusahaan yang tidak titik beratnya pada education. Jadi ada kesalahan dari perusahaannya juga? Iya, karena bukan kesalahan juga, karena nggak paham juga. That's why butuh konsultan kan masuk. Ya kan? Tetap Iya kan? jualan dong. Iya, tetap masuk kan? Iya. Ya kan Tapi memang memang benar sih. ya, itu betul. Jadi itu makanya perlu Karena banyak perusahaan yang nggak punya experience, sebenarnya ya memang bukan pelaku. bukan pelaku. Memang Jadi pedagang, pebisnis. pebisnis, kita nggak Oke. bisa salahkan. Nah, misalkan kalau pelaku nih, ya kalau misalkan Ocha bilang tadi, ada nggak pelakunya paham nggak sih mereka itu? Kalau gini loh, ya ini aku kasih tahu nih paling gampang Apa? gitu ya. Kenapa aku memilih soal network marketing melalui digital? Ini loh, saking orang network marketing ini literasinya sangat di bawah. Kamu tahu, masuk login ke Facebook atau Instagram aja itu nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Oh, oke. Jadi- Ya banyak sih orang-orang daerah Jadi, yang kayak jadi gitu ya. kamu tahu kalau saya ngajar itu hal-hal sederhana, bikin profile. Oh di tempatnya bikin coach foto. ngerjain kayak gitu juga? Ada gitu? basicnya itu dong. Oh ada, oke. Lah kalau nggak mereka nggak ngerti, Ya, foto ya, ya. foto profil sama kucing. Ya maksudnya kan lo mau bisnis yang nggak Jadi tampilan ngajarin lo. branding juga gitu Iya lah iya ya? dong. Oke. Gitu loh. Itu hal-hal kecil yang mereka tuh tidak notice gitu loh, Cak. Jadi mereka itu hal-hal begitu, bahkan sampai ada yang bilang gini, "Coach, apa passwordku?" Kau udah gila, kau mana aku tahu lah password kau, gue bilang. Nah terus kalau perusahaan yang maksudnya kayak sekarang nih, jujur sih kayak perusahaan yang kemarin viral itu juga ya ownernya kan juga temen kita juga lah ya kayak gitu kan kasihan dong mereka udah jelek nih namanya nih ya. Nah itu gimana, kasihan dong mereka itu harus kayak gimana dong mereka perusahaan-perusahaan yang yang udah keburu jelek namanya. Yang kita nggak tahu juga jelek apa enggak, kadang-kadang ya Belum tentu jelek juga ya. intinya gini, kita nggak tahu juga gitu loh. Intinya gini, ya kadang-kadang kita harus terbiasa gini loh, orang paling takut teori aja kadang-kadang kita suka bilang keluar dari comfort zone. Teori. Tapi ketika itu berlaku pada kita, kita juga nggak mau keluar dari comfort zone. Jadi kadang-kadang kalau typical company Eropa sama US itu, mereka banyak bantuan dari profesional gitu. Jadi mesti ya mau nggak mau harus Kak, nge-hire sesuatu hal lagi untuk bisa benerin. jadi jangan kamu, misalnya gini,
misalkan gini ya, Ocha dan Martin dulu networker, Yes. tapi sekarang kamu bukan networker loh. Walaupun kamu ex-networker, kamu tuh entrepreneur. Jadi cara berpikirnya bukan lagi cara berpikir cara berpikir sebagai networker, tapi Yes. sebagai entrepreneur. Berarti entrepreneur apa? Menggunakan sumber daya, kepintaran yang di sekitar kita dan ditukar pakai kan begitu kan? Yes. Jadi mana weakness kita? Jadi bukan dipegang semua. Itu salah satunya. Nah, yang kedua jeleknya di industri kita ini ya pantang tak top ini loh. Apa? Pantang tak top, tau nggak? Apa tuh? Sotoy gitu loh. Tau nggak sih? Tak tahu. Jadi ukurannya keberhasilan itu selalu duit. Jadi kalau emang kau udah sukses apa? Ini membuat saya udah keliru gitu loh. Jadi maksudnya kalau kita memang mau buat dampak banyak buat hidup orang, ya maksudnya kita harus pastikan mereka pintar dan mandiri. Kan itu konsepnya sebenarnya. Jadi loh, tadi kan waktu kita offline kan ngomong, ada dua hal di network marketing ini. Kamu harus clear. Ya. Kamu mau mengedukasi atau mau doktrin? Oke. Saya tuh paling nggak suka doktrin. Edukasi lah. Oh iya, Ocha ngomong begitu karena mungkin ya tren mungkin punya culture yang berbeda. Ya. Tapi di luar sana enggak loh, Kita Ca. kita punya mau ngebentuk leader-leader itu bisa jadi impact lah. Ya, Gitu iya. loh. Tapi yang ada sekarang ini pilihannya cuma dua. Edukasi atau doktrin. Doktrin. Oh. Beda. Nah, sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang doktrin gitu. Doktrin. Oh. Banyak leader-leader doktrin yang harus semua ke dia gitu. Kalau entrepreneur enggak gitu. Aku didik kamu. Aku mau ngebentuk entrepreneur di Iya, sini. iya dong. Aku didik. Itu betul, aku didik kamu. Ini contoh ya, aku Ya. didik kamu dan segala macam jadi pintar, lebih pintar dari aku, kamu Ya. mandiri, udah lepas. Nggak usah bergantung sama aku. Itu konsep leadership. Ya. Create leaders. Ya. Kalau di sini nggak bukan independen, tapi diganti jadi dependent. Harusnya kita buat orang mandiri, tapi jadi justru karena kan tadi kita bilang, orang itu candu akan merasa dihormatin ini loh. Rasa merasa dihargain, naik panggung. Ya. Dulu ya Martin sempet seneng sih ceritakan. Gila ya waktu itu udah kayak dewa gitu Ya, lah ya. itu sekarang kami di sekitar kita yang sudah waras ya. Ada bergaul di level-level manajemen sama owner waras. Kami jadi joke itu. Tapi Jadi sebenarnya enggak, itu kan penghargaan aja sih sebenarnya. Orang bisa lah dihargai seperti itulah. Nggak gitu relevan kan, zaman ya. sekarang, Ocha. Zaman dulu oke, nggak ada sosial media. Zaman sekarang ini kalau kau norak-norak habis. Ini zaman digital, sebentar aja tweet. Masalahnya bukan salah, nggak relevan. Zaman Jadi sekarang itu nggak semakin orang relevan. jadi tinggi gitu ya, beban lo makin banyak. Lah iya, maksudnya gini loh. Kayak kemarin gue tunjukin di komunitas tuh. Ada satu komunitas leader namanya di luar ya tapi mereka pergi ke Hawaii. Bikin mastermind training. Kayak akunya gitu, duduk, mereka di villa gitu ya, villa gede. Cuman 30 orang aja, tapi yang boleh ikut hanya 6 figures sama 7 figures. Dan ikut itu pun mahal. Jadi ada yang celana pendek, pakai ini, duduk santai. Dia trainingnya 4 hari cuma gini aja, santai sambil ngobrol. Keren. Relevan dengan zaman sekarang, bukan yang masalahnya yang bukan salah pakai jas. Nah masalahnya kadang-kadang jasnya pun kebesaran. Nah, terus Rapi boleh. Oke. Tapi kelihatan kali kebesaran, kadang-kadang kedodoran gitu loh. Itu yang jadi problem. Makanya kalau aku di komunitas aku ajarin juga itu. Nanti kalian ajarin juga. Aku kan ada istriku ya. Istriku kan agak concern sama itu gitu loh. Jadi maksudnya nomor satu itu yang penting nggak usah mahal, yang penting rapi dan wangi. Oke, itu untuk bikin personal brandingnya dia. Iya minimal kalau offline pun kalau ketemu orang kan kalau wangi kan enak. Ya. Kalau bawa ketek gimana coba? Kadang-kadang kan enggak. Ngomongnya sukses mukanya. Jadi nggak bisa disalahin ya, akhirnya sekarang muncul banyak konten-konten negatif tentang network marketing karena memang salah dari orang-orangnya sendiri itu, gitu ya. Betul. Bukan salah mereka, salah mereka sih. Karena mereka satu nggak ada yang gini loh, literasi. Masalahnya mereka diajarin. Masalahnya yang ngajarin ini pun literasinya kurang jauh mainnya. Contoh, kamu kan musisi kan? Kamu tahu nggak? Sebenarnya aku belajar ini tahu nggak dari mana?
dari Ahmad Dhani. Ini berapa belas tahun yang lalu. Tahu nggak kenapa? Saya lihat Ahmad Dhani kenapa semua lagu-lagunya enak ya? Setelah saya riset ternyata dia itu banyak referensi. Nah mungkin banyak mau belajar lah ya. Referensinya banyak sekali, Yes. Beatles dan segala macam. Nah mungkin kalau di Indonesia soal referensi dan marketing, bisa kau tanya sama aku. Jadi aku referensinya banyak sekali. Oke. Nah orang ini nggak mau tahu itu. Yang penting gimana? Masalahnya gini, orang yang join di marketing sekarang ini rata-rata memang orang-orang kepepet masalahnya. Enggak juga ah. Jadi tren Ini kan kan enggak. nggak gitu. Kan ini kan tren enggak. Iya. Masalahnya tren kan cuma Makanya satu aku- dari perusahaan neuromarketing. Oke, makanya kita tuh pengen bikin kayak gini nih karena Supaya ya pengen ngasih speak tahu. up, ngasih iya. tahu. Tren kan enggak kan? Bukan cuma tren juga enggak. Maksudnya gini. Ya, minimal tren enggak kita, ya tren mungkin salah satunya dan mungkin Tapi banyak tren juga. enggak kan? Enggak dong, gila. Enggak. Maksud aku bukan cuma tren aja, tapi banyak perusahaan network marketing lainnya juga nggak kayak gitu juga. Bener juga. Tapi gitu gini, loh, orangnya bener-bener juga. kita nggak general. Dan banyak dapat manfaat Kita juga. nggak general Iya, ya. ha-ha. Dari 10 misalkan gitu ya. Yang bagus itu baru 2. Itu masalahnya. Nah, makanya dari 2 ini kita harus bener-bener ngasih tahu. Tapi- bisa kok network marketing itu bagus, jangan negatif-negatifnya doang. Tapi Itu loh maksudku. Tapi tahu nggak ini aku bikin joke ya. Ha. Aku bikin joke tapi bercandaan sama teman-teman gitu ya. Kalau aku senang aja sekarang orang-orang marketing bodoh-bodoh. Kenapa? Marketku makin besar, makin laku, kelasku, makin diundang. Iya. Kalau pintar kan aku nggak laku lagi. Jadi biar aja lah mereka bodoh-bodoh gitu. Semakin banyak yang bodoh ya semakin diundang aku kan. Iya. Tapi ya itu dia. Enggak, kita Ya, jujur. itulah joke, itu joke-nya. Ini ya benar. Tujuan aku maksudnya aku cuma pengen di orang-orang tuh bisa tahu, dapet hal yang positifnya gitu loh, biar bisa belajar juga gitu loh. Jadi datang Sekarang di gini wadah lah, yang tepat. kap- Jangan sampai kapan sih- salah wadah yang tepat gitu Kapan loh. Wadah sih yang salah. kapan gitu. sih yang positif bisa viral? Aku tanya kau. Jarang sih. Bad news is good news. Iya. Konten aku aja tuh sempet FYP, sempet apa segala macam, sempet viral di mana-mana gitu ya. Berapa juta. Tapi orang itu kalau nyeleneh, kalau edukasi orang nggak suka. Iya ya. Gitu loh. Terus Kenapa? gimana nih ngadepinnya orang-orang yang kayak gitu nih? Biar kita, maksudnya biar Nggak apa-apa. Oke, Kita dia tetap mau. kita ambil aja misalkan 300 juta. Penduduk Indonesia. Sekarang itu menurut asosiasi itu pelaku network marketing let's say 10 juta lah. 10 juta dari seluruh perusahaan. Ya itu ya kita ambil aja 10%, tambahin 20 juta aja cukup. Kamu nggak perlu ngambil semua kok. Kau cukup punya loyalty member 1 juta, nggak usah ratusan ribu, 100 ribu aja. Udah kayak melintir lah kau. Udah itu aja lah. Ya, cuma ya sebenarnya lebih kayak yang penting sih orang itu dapat informasi yang tepat lah melalui kita lah ya gitu lah ya. Jadi ya Itulah yang bikin tren beda ya. Sedap. Umbang terus. ya oke, sekarang aku Dia nggak tahan dipuji loh. Nggak tahan dia diumbang. enggak sih, maksudnya kita yang penting mau ngasih tahu ke orang-orang aja sih. Pengen tahu aja, pengen tahu belajar dari Coach Indra kan. Makanya kita ngundang Coach Indra ini biar ya persepsi orang udah benar atau enggak gitu kan ya dengan perusahaan-perusahaan yang sekarang. Terus gimana nanti ya untuk bisa menjalankan bisnis network marketing yang tepat dan benar tuh harus kayak gimana gitu loh. Nah, itu kayak gimana, Coach? Ya pertama kan gini kan, tadi di video kita bilang kan pondasinya harus kuat. Tergantung kan. Kalau orang yang pertama itu newbie, ya kamu harus tahu dulu minimal begini, belief system kamu itu nomor 1 itu kamu harus using the product dulu. Oke. Manfaatnya baik produk apapun itu, whatever, service. Kamu rasakan dulu manfaatnya supaya kamu punya kemauan untuk mau jadi distributor kan. Kan Oke. itu kan prinsipnya Yes. kan. Balik lagi produknya aja ya. Ya, gitu. itu di awal gitu loh. Oke. Karena kalau kamu bilang, oh kita nggak peduli produk, itu kan udah jadi ngaco gitu. Jadi makanya kalau misalkan produk kita dibilang belum bisa diterima, ya mau nggak mau lo harus perbaiki produk lo, gitu. Good. Senang aku, mantep dia nih. Memang beda tren. Iya memang betul. Iya. Aku pernah sampai Karena bilang, kan kemarin kan aku yang soal yang viral itu kan juga bilangnya kan ya lu produk lo maksudnya bermanfaat kan atau enggak gitu kan. Ya, Maksudnya iya aku dong. nggak mau ini ya. Cuma itu kita teman kita sendiri ya mungkin ya berarti dia dapat masukan lah ya. Oh berarti mungkin produknya dia kurang masih di-upgrade lagi mungkin iya, atau kayak iya gimana? dong, Atau gitu harus, kah? Harus Gitu ya? dong. Oke. Karena gini,
Contoh, ini saya lebih spesifik lagi. Makanya kemarin tuh ada beberapa my student bilang gini, Coach, aku nggak believe sama produkku. Aku bilang, gimana kamu bisa menjadi leader atau distributor yang hebat kalau kau sendiri bukan pengguna dan tidak believe sama produkmu? Nggak ada works satupun produknya. Ya nggak ada pilihan lain. Kau harus cari yang works dong produknya sama kamu. Jadi kalau misalkan belum believe ya harus believe dulu Iya, iya produknya. dong. Harus yakin dulu. Kalau harus memang kamu dicoba coba dulu. semua produknya juga it doesn't work, Ya udah, berarti nggak usah, bukan tempat yang tepat bukan yang buat lu. tepat Oke. gitu loh. Kan harus begitu. Betul. Itu satu. Nah lebih kritis ada lagi yang kedua nih. Lebih kritis. Boleh nggak lebih kritis nih? Boleh. Boleh ya. Ah. Boleh yang kritis ya. Boleh. Kalau saya lebih begini lagi. Riset produknya. Misalkan ini. Ini di marketplace ada sejenis, nggak merek yang sama. Di marketplace cuman harganya ini cuma 50.000. Tapi di sini 1 juta. Lah, ini kan berarti kamu sama dengan sama dengan Marketplace ya, Jadi dengan marketplace. produk yang sama. Jadi artinya dengan ya fungsi-fungsinya sama mirip-mirip. Nah, terus lu jual, lu gimana bisa berkompetisi? Oke. Ini kan harus kamu pintar gitu loh. Kenapa aku bilang gitu, Cak? Ini kembali lagi, ini true story ya. Waktu 2019 itu kemarin tuh ada satu perusahaan tuh pengen sekali ngundang aku ngobrol-ngobrol gitu loh. Gitu ngobrol-ngobrol, ya disiapin lah segala macam, berangkat lah. 2019 ke sana. 2 hari aja aku meeting di perusahaan itu di Detroit. Terus ngobrol, booming loh perusahaannya. Ini 20 tahun perusahaan ini, salesnya itu 1 year T lah. Booming karena ngobrol-ngobrol sama Coach Indra kan, gitu. Enggak kan, bukan. Dia kan udah 20 tahun. Oke. Jadi aku kan ke sana tuh kayak apalah diskusi lah. Dia mau buka di Indonesia juga. Oke. Jadi dulu kalau banyak yang mau buka di Indonesia nyari aku. Oke. Buat konsultasi lah gitu. Terus dia produknya buat slimming tea. Tahu nggak? Oke. Tapi harganya $100 gitu loh. Oke. Jadi kan dia minta gimana market Indonesia bla 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 gitu kan. Memang sempat ku coba, aku bawa pulang gitu kan, ku coba produknya. Works sih sebenarnya dulu. Sekarang aku minum lagi karena udah habis, makanya agak perutnya bunyi. Oke. Nah, yang aku mau bilang di sini adalah gini. Nah, dia ini aku kasih advice yang benar sama dia. Kenapa? Di Indonesia agak sulit kau akan berkembang. Kenapa? Slimming tea di sini 100.000. Oke. Bagus-bagus. Oke. Lah kalau ini $100 1.400.000 siapa mau beli? Nah itu kan juga kita harus perlu ke knowledge gitu loh yang gitu-gitu. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan gitu loh. Maksudku gini loh teman-teman, kamu join marketing bukan karena faktor ikut-ikutan. Do your own research. Terus lebih kritis gitu loh. Jadi ketika kamu sudah confirm semua dengan riset kamu dan juga make sense produk ini sama kamu, jadi jalanmu jadi Enak. Dan enak. yakin. Jadi yakin. Jadi kamu pun cerita sama teman misalkan kamu udah coba nih, kan enak kan misalnya gini, Cak, kenapa gue ngajak meeting lu? Lu kan tahu, gue tuh nggak suka bisnis net gini-gini gitu. Tapi memang 3 bulan ini gue riset, Cak. Ya, gue riset produknya, gue coba, gue tes sama istri gue, terus ya gue beberapa ngelihat pengajarannya, materinya dan segala macam. Ini beda nih. Memang gue belum sukses nih. Tapi gue yakin nih, 5 tahun, 6 tahun kalau kita gas ini something nih. Ayo bareng sama gue. Kan enak ngomongnya. Yes. Itu keyakinan yang pertama. Loh iya dong, ngomongnya pun enak. Jadi nggak gini, ayo join. Itu maksudku tadi. Nanti aku tak bantuin. Itu bahasa-bahasa itu yang maksud aku tadi itu. Oh ya. Jadi Gitu loh. ya benar-benar ya lo yakinin dari yang lo yakinkan itulah ya, yaitu ada produknya. Nomor 1 itu harus. Oke. Jadi kalau ya kayak misalkan tren. Kalau produknya nggak berkualitas ya kalian nggak bisa bikin nggak booming seperti booming loh sekarang tren lo. Nah, jadi nggak seperti ini kan pasti ada bermanfaat dong. Yes. Dan orang seneng. Ya. Jadi harus gitu loh, produk itu nomor 1 harus jadi solusi bagi market. Betul. Oke. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama produk dan yang selanjutnya adalah ya lu harus branding diri lo yang dengan bentuk diri lo sendiri itu dengan yang benar gitu lah ya. Maka lo bisa sukses di network marketing. Jadi gini. Setuju? Setuju. Yang orang nggak sadar, ini penting nih. Ini banyak orang nggak tahu nih. Oke. Banyak orang nggak ngajari personal branding. Oke. Untuk pelakunya. Karena kenapa?
Karena nggak ada yang bisa ngajarin juga, karena nggak paham juga dia. Lu maksudnya pakar personal branding pun kalau tidak pernah di network marketing dia juga nggak tahu juga. Oke. Itu different. Pokoknya gini lah, dunia network marketing ini kayak punya spesies sendiri gitu loh. Belum, Sama aja sih sebenarnya. teorinya sama. Ah, Karena di sini banyak berhubungan dengan orang tuh loh. iya. Dramanya banyak di sini, Oke. sinetronnya banyak. Ya karena orang masih belum terbiasa aja Iya, sama network iya, tapi marketing. sinetron- Padahal sebenarnya sama aja sih. Iya, kalau kita lihat secara general iya, tapi kalau udah di dalam jelimet. Iya, iya, iya. Nah, nggak mudah gitu loh. Nah, Yang penting lo harus belajar pengembangan diri lo dulu deh ya, gitu. zaman dulu kita diajari dulu zaman dulu ya, namanya edifikasi, edify, edify your team, edify your leader. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada internet. Jadi kalau ada yang mau aku ajak meeting, aku ajak kamu sebagai leaderku, aku pasti edify kamu dulu supaya ketika ketemu dia udah, I will talk to him Yes. nice, yang baik-baik tentang kamu gitu loh. Supaya apa? Supaya ketika ketemu nyambung gitu loh. Yes. Nah, thanks to internet dan sosial media, nggak perlu gitu lagi sekarang. Ya perlu tetap, tapi maksudnya dengan sosial media pun atau internet, Oke. dengan ngeliat yang udah bagus dilihatnya dengan konten-kontennya, bukan hanya gitu loh. Kalau kayak aku sekarang, kamu mau prospek, kamu mau ngajak aku, cukup sama prospek itu kau kirim aja Instagramnya aku. Jadi manfaatkanlah media itu dengan secara yang benar. Gitu, nggak dengan sembarangan. Bahkan sekarang orang-orang zaman sekarang itu ya kadang-kadang tidak memanfaatkan dengan benar. Akhirnya jadi banyak persepsi negatif di luaran sana. Gitu kan keren ya. Nah, sekarang berarti kata Coach Indra ini ya, satu, memang untuk biar bisa berhasil di network marketing itu adalah produknya dulu. Lo harus trust dulu sama research dan juga trust sama produknya dulu. Kalau nggak trust dan nggak research, ya mendingan lo nggak usah ngejalanin. Betul ya? Dan yang kedua, manfaatkan sekarang sosial media itu dengan tepat dan juga benar. Jadi jangan cuma lu flexing doang gitu doangnya, tapi ya Edukasi lo lah. bangun personal branding lo dengan yang benar. Jadi kalau misal flexing itu bukan personal branding ya. Menurutku enggak, menurutku ya. Oke. Menurutku. Oke. Itu menurutku. Oke. Orang lain bisa berbeda, tapi my opinion not good. Oke. Sip. Mantap lah ya. Wah, belajar banyak nih ya. Nah, teman-teman gimana? Belajar banyak nggak nih ya dari episode ini nih? Kalau misalkan teman-teman memang belajar banyak dan dapat sesuatu dari kita nih ya, apalagi dari Ngobrol Tren, nah penasaran dong ya dengan episode-episode yang selanjutnya. Makanya subscribe dulu Ngobrol Tren dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk biar bisa tahu episode yang terbaru dan bisa nonton gak ketinggalan pastinya. Wah, thank you banget ya Coach Indra ya. Sama-sama, luar Kak. biasa dan Sama-sama. aku belajar banyak banget. Ya. Dan nextnya ya, kita penasaran kan dengan siapa tamu-tamu kita yang lainnya? Makanya terus ikuti Ngobrol Teh.